terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Purwokerto, Bapak Haji Ratmoko SPD MM. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SMP Negeri 7 Kedung Purwokerto. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Emi Farida, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas dari SMP Negeri 7 Purwokerto. Pertama, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Emi Farida dari SMP Negeri 7 Purwokerto dengan tema pendampingan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, mohon izin, marilah kita buka bersama acara sesi diskusi mengomunikasikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, pada pendampingan individu 2 ini, di mana saya sebagai pengajar praktek berperan untuk melakukan coaching terkait dengan pembelajaran secara daring pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Emi Farida, di mana implementasi atau penerapan yang dilaksanakan oleh Ibu Emi Farida harus saya amati khususnya di lapangan ataupun di sekolah. Oleh karena itu, dalam sesi coaching ini salah satunya adalah sesi diskusi mengomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk itu mohon izin waktu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Kepala Sekolah, khususnya juga Bapak Ibu semua. Untuk itu, dalam diskusi kali ini, Ibu Emi Farida, apakah sudah siap Bu Emi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Jahid selaku pengajar praktek CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas yang saya hormati, Bapak Setiono selaku KTU SMP Negeri 7 Purwokerto yang saya hormati, serta rekan-rekan teman sejawat, guru dan karyawan yang saya hormati pula. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya, perkenankan saya pribadi mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Terutama pada hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu yang terhormat semuanya untuk menyajikan sedikit pemahaman saya tentang visi guru pergerakan. Dalam hal ini yang akan kami coba bahas adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah, utamanya di tempat saya mengajar SMP Negeri 7 Purwokerto yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna yang akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengajar praktek, rekan-rekan yang saya cintai, guru dan karyawan SMP Negeri 7 Purwokerto. Terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan saya sajikan di sini adalah tujuannya untuk memperkuat visi yang sudah ada di SMP 7 Purwokerto ini, dan saya ingin berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan semuanya yang ada di sini tentang visi sekolah kita ini. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apik yang artinya bagus, ya, saya akan sedikit membuka tentang apa sih sebenarnya visi
visi itu kami coba mengangkat dari definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai makna dari visi. Oke, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Ini menurut kamus ada beberapa arti. Itu yang pertama. Yang kedua, visi adalah pandangan atau wawasan yang ke depan. Misalnya, seluruh rakyat mempunyai visi yang sama mengenai perjuangan bangsa. Visi juga bisa diartikan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak nampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi juga bisa diartikan apa yang tampak dalam hayalan-hayalan. Visi juga bisa diartikan secara sederhana berarti penglihatan atau pengamatan. Sedangkan menurut atraktif suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ada. Itu beberapa definisi, ada banyak sekali definisi yang lain. Saya juga pernah membaca ada visi yang diartikan sebagai sebuah impian atau cita-cita di masa yang akan datang. Nah, kaitannya dengan sekolah kita, sebagai sebuah sekolah, harapan dari Kemendikbud yang sekarang ini banyak digaungkan adalah sekolah harus berpihak kepada murid. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita, Pak Nadiem, dalam sebuah media massa. Beliau mengatakan bahwa cita-cita kita hanya satu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang apa sih berpihak kepada murid? Maksudnya adalah pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid tersebut. Ini pemahaman mengenai keberpihakan pada murid yang diharapkan menjadi visi dari sebuah institusi yang menggiring kita untuk menggunakan metode ini dipraktekkan di sekolah. Di antaranya menurut konvensi PBB, hak anak-anak yaitu mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik secara maksimal, menghormati hak asasi dan kebebasan fundamental, menyiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dengan semangat memahami, perdamaian, toleransi, persahabatan, pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam. Ini yang menjadi dasar kenapa kita mulai banyak merubah mindset kita bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Tentang visi sekolah kita yang sudah sangat familiar di telinga kita karena atraktif dan mudah diingat, yaitu SPEN to APIK. SPEN to itu singkatan dari SMP Negeri 7 Purwokerto. Kemudian visi yang kita gaungkan 2 tahun lebih ini adalah APIK, yang merupakan kepanjangan dari agamis, prestasi, integritas, dan kompak. Dengan P5 atau penguatan pengembangan profil pelajar Pancasila itu berkaitan dengan karakter atau profil beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian P-nya prestasi, ini diartikan sejalan dengan P5 yaitu bernalar kritis dan kreatif. Kemudian untuk integritasnya sejalan dengan P5 yang terkait dengan karakter mandiri dan berkebinekaan global. Untuk kompak sendiri itu sejajar dengan profil gotong royong. Kemudian kolaboratif sendiri itulah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai sebagai guru ataupun nilai-nilai budaya positif di sekolah, salah satunya adalah mengembangkan kolaboratif, dan itu merupakan terjemahan bebas dari kompak. Selanjutnya, visi itu sudah menunjukkan adanya keberpihakan kepada murid. Coba kita renungkan bersama-sama pertanyaan yang nomor 1 ini. Apakah visi sekolah saat ini, yaitu APIK, agamis, prestasi, integritas, dan kompak, sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita ingin capai dari murid kita?
dialognya mungkin akan di sesi berikutnya ya. Ini untuk refleksi buat kita semua, buat kepala sekolah, buat guru karyawan termasuk saya sendiri. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Memang begitu saya masuk ke ilmu saya melihat visi misi yang ada di sini, saya kurang begitu serg gitu ya, karena waktu visinya adalah Tanggul kreasi budaya. tanggul kreasi budaya. Jadi saya punya pemikiran kalau tanggul itu kan nanggul gitu ya, menghalangi ya. Menghalangi kreasi kan menurut saya kurang baik. Kreasi malah dihalangi, maksudnya malah didukung. Jadi tanggul itu singkatan dari takwa dan unggul, tapi dia tanggul. Dan tanggul sendiri kan mungkin punya makna tersendiri yang artinya kalau kita mau dijadikan sebagai jargon atau moto, tanggul kreasi budaya. Kalau mungkin hanya tanggul budaya jelek mungkin malah bagus ya. Tanggul budaya kurang Indonesia ini gitu ya. Itu mungkin malah bagus. Kata-kata yang Nusantara. itu ya, lemes Iya, gitu iya, ya. jadi, singkatan dari agamis, prestasi, integritas dan kompak. Kemudian setelah itu muncul yang namanya P, profil pelajar Pancasila. Ya, profil Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu ada akhlak mulia ya, beriman dan bertakwa kepada Indonesia dan berakhlak mulia. Jadi imtak mulia ya, beriman dan bertakwa kepada Indonesia dan berakhlak mulia. Itu matching dengan agamis gitu. Kemudian juga ada dimensi yang lain yaitu ada mandiri dan berkepentingan global. Nah itu saya matchingkan dengan integritas gitu. Kemudian prestasi kami matchingkan dengan anak-anak yang kreatif dan kritis gitu ya. Bernalar kritis kan nanti bisa menciptakan menjadi berprestasi. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong ini sangat identik dengan kekompakan. Jadi dengan seperti itu maka saya semakin mantap dengan mewujudkan sistem manajemen ini menjadi sistem manajemen yang memiliki warga yang aktif, yang agamis, prestasi, berintegritas dan kompak. Kemudian di sana juga dijelaskan bahwa agamis ini kita ingin atau berharap atau kita punya misi bahwa kita bisa menjembatani seluruh warga sekolah baik guru maupun siswa untuk bisa melaksanakan agamanya dengan sesuai dengan caranya masing-masing. Dan kita juga sekolah memberikan padah ya, dari yang Islam diajar oleh orang Islam dan Kristen Katolik juga diajar yang pertama dengan Katolik. Kita berusaha untuk mewujudkan ini semuanya dan mendaki membimbing anak-anak kita dan juga warganya menjadi warga sekolah yang melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Kemudian interpretasi di sini bahwa Bapak Guru diharapkan bisa membimbing anak-anak menjadi anak yang kreatif dan bisa bernalar kritis. Sehingga nanti di sini diharapkan Bapak semuanya bisa melaksanakan pembelajaran yang menuju ke high order thinking skill. Maksudnya, mari prestasi. Kemudian juga di samping itu kita juga membimbing para siswa untuk mengikuti kegiatan yang bersifat patriotisme dan bersifat kepribadian juga, dan juga untuk memupuk rasa percaya diri siswa dan juga tanggung jawab siswa. Di sini tingkat dengan kegiatan ekstrakurikuler sehingga membuka anak untuk meningkatkan kepribadian yang berintegritas tinggi. Kemudian terakhir anak-anak dan para guru juga bisa kompak di sini untuk bisa mengelola lingkungan situ sehingga menjadi lingkungan yang
bersih, iman yang indah, iman yang sehat, untuk selalu bekerjasama dan saling menjaga, baik itu menjaga lingkungan agar tetap bersih, rindang dan sebagainya, dan juga menjaga lingkungan sekolah. Dan ini diwujudkan dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah dengan Jumat bersih, Jumat sehat, dan foto yang lain, termasuk kegiatan lain yang bersifat untuk mengembangkan kegiatan siswa. Di sini diikat dengan kegiatan yang cukup kompak. Saya kira itu berkaitan dengan visi sekolah. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ternyata sejalan dengan presentasi saya ini, Pak. Kaitannya dengan apakah kegiatan apik ini sudah terlihat pada kondisi di sekolah atau belum. Nah, dari yang terlihat di layar itu saya sudah berasumsi bahwa visi STEM itu sudah selaras dengan P5 dan berpihakkan kepada murid. Nah, selanjutnya saya berharap kita ada dialog untuk meyakinkan, lebih memantapkan lagi bahwa visi kita itu sudah on the track gitu ya. Jadi saya akan mengajak mungkin bahasanya saja ya. berdialog. Nah, dialognya di sini kita bicara mimpi, kita bicarakan cita-cita. Karena mimpi kita ada di sekolah, jadi mimpi dan cita-cita kita adalah terkait dengan murid kita. Nah, di sini kita sama-sama berdialog tentang kita sebagai guru, kita sebagai orang yang bagian dari wadah sekolah, di mana kita punya 800 lebih siswa untuk kita dampingi, kita tuntun dalam pendidikan. Ini pengen kita itu, murid kita itu mau seperti apa. Nah, kita kembali kepada apa yang kita mimpikan dari murid-murid kita. Mungkin ini yang paling banyak bermimpi tentang murid-murid yang ideal, ada Pak Ponco. Mimpikan murid-murid yang takwa, cerdas, dan terampil. Itu mimpi saya juga begitu. Artinya kalau kita senyampang ke P5 tadi yang agamis kan, berarti mereka yang takwa. Kemudian juga kalau yang integritas tadi saya hanya nambahin sedikit kan, jangan dipaksakan ke P5, tapi integritas itu kan lebih dekat ke bertanggung jawab gitu kan. Ya, nanti ditambah sedikit ada bertanggung jawab, yang bertanggung jawab gitu. Dan yang lainnya saya setuju. Jadi memang itu yang saya setuju dengan visi ini bagus. Maka saya memimpikan murid-murid yang apik, agamis, berprestasi, memiliki integritas yang tinggi dan kompak. Bisa dilanjutkan Bu Desi. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang istimewa. Mereka punya bakat masing-masing, walaupun mungkin di ranah yang berbeda. Tapi sebenarnya Bu Eni kan di kurikulum merdeka ini di awal itu pernah disampaikan sering di pelatihan bahwa jangan mengajari monyet berenang dan lain-lain. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu, karena kalau monyet itu tidak bisa dimasuki sesuatu selain yang memang dia miliki dari lahir. Sedangkan manusia dengan susunan intelektual yang berbeda pasti bisa dilatih untuk menjadi sesuatu yang mungkin di luar dari bakat yang dia sadari. Karena sebenarnya mungkin bahkan kita sendiri yang sudah dewasa untuk menyadari bakat dan minat itu tidak sesederhana yang sekedar itu merupakan selera, gitu kan. Kalau anak-anak memang itu saja sih. Jadi kita percaya bahwa semua murid kita adalah istimewa. Sepakat Bu Desi, siapapun murid kita, mereka semua istimewa dengan kodratnya masing-masing. Dan tanggung jawab kita di sekolah untuk membantu. Kita mengutamakan apa Bu Desi? Mengutamakan yang pertama akhlak. Yang kedua kepribadian. Kemudian yang ketiga intelektual. Kemudian yang keempat spiritual. Kemudian yang terakhir mental. Itu ya Bu ya, di sekolah Iya. harus mengutamakan spiritualnya, mentalitasnya, akhlaknya, betul sekali. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu ke sana dengan visi ini. Selanjutnya murid
tapi juga sebagai orang tua. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mbak Stella walaupun bukan guru pasti tahu bahkan sudah bertemu dengan murid setiap saat. Kira-kira apa yang kita sadari tentang murid kita? Mungkin dengan kondisinya di SMP 7 ya, murid-murid di sini kan mungkin memang dengan kondisi yang agak kota bukan ya, pinggiran ya, tanggung. Dengan kondisi seperti ini ya, dengan berbagai macam karakter siswa, dengan berbagai macam latar belakangnya, dengan jadi menjadikan murid-murid itu berbagai dengan segala sifat dan latar belakangnya itu banyak, ya banyak sama ciri khasan sendiri lah ya, mungkin nakal ya enggak, tapi apa ya kreatif apa ya, lebih kreatif ya. Oke. Ya, artinya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu punya sisi kreativitas yang mungkin akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Betul sekali. Oke, selanjutnya kalimat ini, monggo menurut pikirannya Pak Setiono. Itu memang harus pakai kalimat itu harus. Ya, melanjutkan. Oh, melanjutkan aja. Kalimat terumpang. Saya baca dulu ya, ini saya harus meresapi kalimatnya dulu sampai. Kita, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kita warga sekolah yakin ini harus ada berpikir di saya feeling ya sederhana ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa maju, artinya bisa maju, bahwa anak tersebut kita bimbing sebaik-baiknya. Kita harus sesuai dengan visinya apa, prestasi kita dan apa. Dan itu yang harus kita laksanakan. Yakin bahwa kita akan bisa itu. Iya, Iya, setuju sekali Pak. Kita memang harus pertama yakin dulu. Dan ini semua sudah dikaji sehingga yakin kita semakin kuat lagi. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Pak Ponco, anak-anak itu unik, berbeda satu dengan yang lain, tentu tidak bisa sama 100%. Maka seperti yang dikatakan, tapi anak-anak saya itu walaupun berbeda tapi istimewa, ya, gitu kan? Maka mereka punya kemampuan dan saya percaya mereka akan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan menjadi anak yang sukses. Keren. Oke, Pak. Ada enggak ya? Sepertinya tidak ada pertanyaannya. Dari kalimat yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita semua bisa, kita semua bisa mewujudkan visi APIK ini sebagai salah satu usaha bahwa kita itu memang menjunjung yang mencoba menggali lebih dalam lagi, apakah visi itu hanya slogan saja? Ya, kalau sekarang ada Bu Emi yang keren. Sudah benar-benar terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu cenderungnya jawabannya yang ke kiri atau yang ke kanan? Bahwa kita sudah berpihak kepada murid dengan menerapkan nilai-nilai keberpihakan pada murid, atau APIK ini masih slogan, masih impian saja. Namun dia slogan itu kan hanya idealismenya ya, tapi perwujudannya belum. Kita skalanya ke atas, ke samping, kiri atau ke kanan? Kiri. Sudah ke kiri ya, Bapak Ibu? Iya. Kemudian program-program ini buktinya ya Pak. Jadi program-program kita itu sudah berpihak kepada murid. Di antaranya itu yang
beriman, bertakwa, tercermin pada visi agamis. Sudah kita laksanakan ibadah agama sesuai agamanya masing-masing. Bahkan kita pernah mendatangkan guru agama minggu juga, walaupun muridnya hanya satu dulu. Kemudian prestasi, semua guru di sini bekerja keras untuk membimbing siswa meraih atau mencapai prestasi yang akademik maupun akademik sesuai dengan kodratnya anak, kuatnya di mana. Kemudian untuk masalah integritas kita lagi mulai lebih menggiatkan lagi untuk pembelajaran yang variatif. Kemudian juga saya amati lagi pada belajar semangat memahami tentang pembelajaran berdiferensi, dan berusaha sekolah pun sudah memfasilitasi dengan memberi kuesioner ya ke anak-anak Pak Konco atau kurikulum yang sudah mencoba membagikan link untuk tes diagnostis dan non akademik untuk mengetahui minat dan gaya belajar anak. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kekompakan kita semua, visi ini akan tidak hanya lagi menjadi visi, tapi menjadi budaya kita sehari-hari dan mewarnai kehidupan di sekolah. Nanti pelan-pelan kita akan dari ide-ide yang sudah ada, pelan-pelan kita coba sosialisasikan dan kita coba saling mengoreksi, saling mengingatkan, saling membantu dengan sesama guru untuk penerapan pembelajaran yang berpihak kepada anak, diantaranya yang diferensiasi tadi. Demikian presentasi dari saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Pak Jahid, kepada Bapak Ibu telah menyempatkan untuk hadir di acara yang sederhana ini. Semoga kita semakin memiliki keyakinan bersama bahwa kita mampu untuk membimbing, mendampingi anak-anak kita menjadi siswa-siswa seperti harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah memandu dalam diskusi ini. Jadi dari diskusi yang kita jalankan bersama tadi, bahwa kita semua sepakat bahwa visi di SMP Negeri 7 ini sudah sangat berdampak pada murid dan tinggal implementasinya dijalankan sesuai dengan tujuan yang ada. Lalu untuk Bu Emi sendiri sudah berusaha membangun hubungan yang sangat baik dengan pimpinan, juga dengan semua pihak yang mampu yang ada di sekolah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berkolaborasi sampai dengan apa yang dilaksanakan ini dalam pendidikan. Terima kasih. Dan saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.